Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau setiap kopi yang kamu minum, setiap ojek online yang kamu naikin, atau bahkan setiap kuota internet yang kamu pakai, itu nggak cuma jadi pengeluaran, tapi bisa jadi modal yang justru kerja buat kamu. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah ide yang keren banget yang bisa ngubah total cara kita ngelihat uang. Kita akan bahas tuntas gimana caranya bertransformasi dari yang tadinya cuma konsumen jadi seorang pemilik. Coba deh ingat-ingat lagi aktivitas kamu seharian ini. Mungkin tadi pagi pesan kopi lewat aplikasi, atau semalam makan di restoran franchise favorit. Bahkan, buat nonton tayangan ini aja, kamu kan butuh paket data. Semua itu rasanya biasa aja ya kan? Bagian dari rutinitas yang kita lakuin tanpa banyak mikir. Tapi, gimana kalau aku bilang, setiap transaksi itu, setiap gesekan kartu atau klik bayar itu, sebenarnya adalah sebuah pintu kesempatan. Kesempatan buat jadi bagian dari pemilik perusahaan raksasa di baliknya. Iya beneran, kamu nggak salah dengar. Kamu bisa jadi salah satu pemilik dari perusahaan transportasi online yang nganterin kamu pulang pergi, restoran cepat saji tempat kamu nongkrong, bahkan bank tempat kamu nabung. Ini bukan lagi omong kosong atau mimpi yang butuh modal miliaran rupiah. Ini adalah sebuah kenyataan yang bisa kita capai. Kuncinya cuma satu, geser sedikit aja cara kita berpikir. Mengubah kebiasaan belanja kita jadi sebuah peluang. Inilah kekuatan dari instrumen yang namanya saham. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh buat jadi pemilik, ada satu tembok besar, satu miskonsepsi yang harus kita hancurin bareng-bareng. Soalnya, banyak banget orang di luar sana yang mikir kalau pasar saham itu ya nggak lebih dari meja kasino raksasa yang dilegalkan. Anggapan ini jujur aja bukan cuma keliru, tapi juga bahaya banget. Kunci pertama dan paling utama buat berhasil di sini itu ada di mindset. Dan mindset yang wajib kita tanam dalam-dalam adalah investasi saham itu bukan untung-untungan, tapi ini soal ikut punya bisnis beneran. Bedanya tuh jauh banget kayak langit dan bumi. Di satu sisi, judi itu basisnya tebak-tebakan, spekulasi liar tanpa dasar cuma berharap dapat keberuntungan sesaat. Nah, di sisi lain, investasi saham itu ibaratnya kayak kita nanam pohon. Kita nggak asal lempar biji kan, kita pilih dulu bibit yang bagus, yaitu perusahaan yang sehat, kita pelajari datanya, kita kasih pupuk, kita rawat, dan yang paling penting, kita sabar nunggu pohon itu tumbuh besar dan akhirnya berbuah. Jadi, kita itu bukan bertaruh pada angka yang naik turun tiap detik, tapi kita menaruh kepercayaan pada masa depan sebuah bisnis. Oke, jadi apa sih saham itu sebenarnya secara teknis? Gini deh, bayangin saham itu kayak selembar sertifikat kepemilikan, tapi bentuknya digital. Jadi, waktu kamu beli saham sebuah perusahaan, misalnya beli satu lot yang isinya 100 lembar, kamu itu secara sah udah membeli sepotong kecil dari kue perusahaan itu. Kamu bukan lagi orang luar, bukan cuma pelanggan. Kamu adalah bagian dari pemilik. Artinya apa? Artinya, kamu berhak atas sebagian keuntungannya, kamu punya suara di rapat penting perusahaan, dan kamu ikut merasakan pertumbuhan bisnisnya. Keren kan? Oke, konsep dasarnya udah dapat nih. Kita adalah pemilik. Pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, terus untungnya dari mana? Duitnya datang dari mana? Gimana caranya kepemilikan kecil ini bisa ngasilin cuan? Nah, cara umum, ada dua mesin utama yang bisa menghasilkan keuntungan di dunia saham. Dua aliran pendapatan yang bisa kamu dapetin sebagai seorang pemilik. Yuk kita bedah satu persatu cara kerja kedua mesin ini. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai cerita aja ya. Kenalin, ini Rian, seorang mahasiswa yang ngekos. Sama kayak kebanyakan dari kita, Rian ini punya kebiasaan. Tiap pagi pasti beli segelas es kopi susu di kedai kopi modern dekat kampusnya. Udah jadi ritual wajib deh pokoknya. Sampai suatu hari, pas lagi duduk nyeruput kopinya, tiba-tiba ada satu pertanyaan iseng aja gitu muncul di kepalanya. Pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu jadi titik balik buat dia. Si Rian ini iseng buka aplikasi catatan keuangan di HP-nya. Dia hitung-hitung kopi harganya 20.000 dibeli tiap hari. Pas di total sebulan, ternyata angkanya jadi 600.000 rupiah. Dia kaget sendiri. Uang segitu selama ini rasanya kayak nguap gitu aja. Cuma jadi kenikmatan sesaat. Tapi di momen itulah, ada sesuatu yang klik di otaknya. Dia sadar uang yang tadinya cuma jadi biaya konsumsi, itu sebenarnya bisa jadi modal investasi. Setelah dia cari tahu, ternyata kedai kopi favoritnya itu adalah bagian dari perusahaan TBK, alias perusahaan yang sahamnya bisa dibeli publik. Dan uang 600.000 itu lebih dari cukup buat beli beberapa lot sahamnya. Seketika, mindset Rian berbalik 180 derajat. Dari konsumen setia, jadi calon pemilik. Inilah dua cara Rian dan kita semua bisa dapat untung. Pertama, namanya capital gain. Ini yang paling sering kita dengar. Logikanya super simpel. Beli di harga murah, jual di harga yang lebih mahal.
Contohnya Rian beli saham perusahaan kopi itu di harga Rp1.000 per lembar. Beberapa tahun kemudian, karena bisnisnya makin maju, buka banyak cabang baru, labanya naik, harga sahamnya juga ikut naik jadi 1.500. Nah, selisih Rp500 per lembar itulah yang jadi keuntungannya. Kedua, namanya dividen. Anggap aja ini kayak ucapan terima kasih dari perusahaan buat kamu, para pemiliknya. Kalau perusahaan untung gede, mereka bisa mutusin buat ngebagiin sebagian laba itu dalam bentuk uang tunai ke semua pemegang saham. Inilah yang namanya passive income. Uang yang kerja buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur. Nah, begitu Rian tahu dia bisa beli saham kedai kopinya, dia baru sadar kalau dunia saham itu ternyata kayak supermarket raksasa. Ada banyak banget pilihan di raknya. Ada yang namanya saham blue chip, ini tuh sahamnya perusahaan-perusahaan gede yang udah stabil banget, yang produknya kita pakai tiap hari. Mereka ini kayak pilar kokoh di portofolio kita. Terus, ada saham growth, ini dari perusahaan yang lagi tumbuh ngebut, biasanya di sektor teknologi. Potensi untungnya gede banget, tapi ya guncangannya juga lebih kenceng. Ada juga saham value, di mana kita nyari harta karun atau saham yang harganya lagi murah. Dan ada juga saham syariah, buat yang mau investasinya sejalan dengan prinsip syariah. Kuncinya adalah, kita pilih mana yang paling cocok sama tujuan dan profil resiko kita. Nah, ini nih pengingat yang jujur banget. Kalau aja saham itu bisa ngomong, mungkin kayak ginilah yang bakal dia bilang. Terutama saham-saham tipe growth. Pasar saham itu dinamis banget, nggak pernah tuh grafiknya lurus ke atas. Pasti bakal ada hari, minggu, atau bahkan bulan di mana nilainya turun. Dan rasanya emang beneran kayak lagi di puncak roller coaster, siap-siap meluncur ke bawah. Pergerakan naik turun inilah yang disebut volatilitas. Tapi ingat, investor sejati itu bukan yang pintar ngehindarin guncangan, karena itu mustahil. Tapi mereka yang bisa tetap duduk tenang, kencengin sabuk pengaman, dan percaya sama tujuan jangka panjangnya. Oke, kita udah ngomongin soal mindset yang bener dan soal resikonya. Sekarang, mari kita hancurkan mitos terbesar kedua yang sering banget jadi alasan orang buat nggak mulai. Investasi saham kan butuh modal gede, cuma buat orang kaya doang kan? Jawabannya, dulu mungkin iya. Tapi sekarang, sama sekali nggak. Berkat teknologi, dunia investasi udah berubah total. Sekarang, investasi itu buat semua orang. Yuk kita lihat, semudah dan semurah apa sih buat memulai? Rp100.000. Coba kita renungin bener-bener di angka ini. Ini mungkin cuma seharga 2 tiket nonton bioskop pas weekend atau beberapa gelas kopi kekinian yang sering kita beli tanpa mikir panjang. Sesuatu yang kita keluarin gitu aja. Tapi sekarang, dengan nominal yang persis sama, kamu bisa membeli tiket masuk untuk jadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan terbesar di negeri ini. Tembok modal yang dulu rasanya tinggi banget, sekarang udah runtuh. Ini bukan lagi permainan eksklusif buat sekelompok orang. Ini adalah kesempatan terbuka buat kita semua. Prosesnya juga sekarang udah dibikin gampang banget. Pertama, kamu tinggal download aplikasi dari perusahaan sekuritas. Ini perantara resmi buat jual beli saham. Dan pilihannya udah banyak banget yang legal dan terpercaya. Daftarnya juga full online. Kedua, kamu setor modal awal. Bisa mulai dari 100.000 aja. Ketiga, nah di sini bagian serunya. Kamu mulai riset kecil-kecilan, pilih saham perusahaan mana yang kamu percaya dan mau kamu miliki. Keempat, tinggal klik beli. Transaksinya pakai satuan lot, di mana satu lot itu isinya 100 lembar saham. Semua proses ini bisa kamu lakuin dari genggaman tangan kamu. Dan yang paling penting buat kamu tahu, ini bukan arena koboi yang tanpa aturan ya. Setiap transaksi kamu, setiap rupiah yang kamu investasikan, itu semuanya diawasi dengan sangat ketat oleh dua lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Anggap aja mereka ini wasit dalam permainan. Mereka lah jaring pengaman kamu yang mastiin semuanya berjalan adil, transparan, dan uang kamu ada di sistem yang aman dan terregulasi. Jadi kamu bisa tenang. Oke. Kita udah bahas mindsetnya, cara kerjanya, sampai cara praktis buat memulainya. Sekarang kita sampai di bagian yang, menurutku pribadi, paling krusial. Bagian yang jadi pembeda nyata antara investor yang sukses sama yang gagal di tengah jalan. Dan ini bukan soal jago analisis teknikal atau punya bola kristal buat nebak pasar. Bukan. Ini soal satu sifat yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata susah banget buat dipraktikin, yaitu kesabaran. Yuk kita belajar dari sejarah. Ingat tahun 2008? Waktu itu ada krisis finansial global yang bikin pasar saham di seluruh dunia anjlok parah. Semuanya merah, media isinya berita buruk, semua orang panik. Banyak banget investor yang kalap jual semua saham mereka dalam kondisi rugi besar, karena takut nilainya jadi nol. Tapi, ada sekelompok kecil investor yang tetap tenang. Mereka paham, mereka itu investasi di perusahaan bagus yang fundamentalnya kuat. Mereka sabar, mereka nggak ngapa-ngapain atau bahkan nambah beli lagi. Hasilnya, 5-10 tahun kemudian, pasar pulih. Dan harga saham mereka nggak cuma balik modal, tapi melesat jauh lebih tinggi dari sebelum krisis. Kesabaran mereka terbayar lunas.
Ini metafora yang dalam banget sih, dan bener banget. Sama persis kayak kehidupan kita. Perjalanan di pasar saham itu nggak pernah lurus mulus ke atas. Akan ada masa-masa sulit, masa-masa di mana kita ragu, di mana portofolio kita warnanya merah berbulan-bulan. Tapi kan sama kayak hidup, kita nggak langsung nyerah cuma karena 1 atau 2 hari lagi apes kan. Badai pasti berlalu, dan setelah musim dingin yang panjang, musim semi yang baru pasti akan datang. Jadi, buang jauh-jauh semua mitos soal main saham atau nyoba jadi dukun buat nebak harga besok. Itu mustahil dan capek-capekin aja. Formula sukses jangka panjang yang sebenarnya itu jauh lebih simple, tapi butuh komitmen. Formulanya adalah kombinasi dari 3 pilar utama. Ilmu, biar kita tahu apa yang kita beli dan kenapa kita membelinya. Disiplin, buat terus nabung saham secara rutin, mau pasar lagi hijau atau merah. Dan yang terpenting dari semuanya, kesabaran, buat ngasih waktu biar investasi kita tumbuh dan melakukan keajaibannya. Nah, setelah semua pembahasan kita tadi, pertanyaan terakhir ini sebenarnya bukan cuma soal strategi investasi. Ini pertanyaan yang lebih mendasar buat diri kita sendiri. Kita mau jadi siapa di dalam roda perekonomian ini? Apakah kita mau selamanya ada di posisi konsumen yang setiap transaksinya justru ngebangun kekayaan orang lain? Atau hari ini adalah hari di mana kita mutusin buat mulai ngebangun kekayaan buat diri kita sendiri dengan cara jadi seorang pemilik? Pilihan ada di tangan kamu. Coba tulis di kolom komentar, langkah pertama apa yang bakal kamu ambil?